Shalom saudara, kita mengikuti sekarang episode yang kita tunggu-tunggu, menjawab Trinitas, episode 35. Seperti biasa saya didampingi oleh Bapak Pendeta Dr. Yehuda. Mari Pak, kita mulai. Baik Pak, yang pertama dari seorang pria usia 34 tahun. Shalom Om Eras dan tim. Semoga seluruh tim Truth ID dilindungi dan dijagai dengan kesehatan dari Allah Bapa. Pertanyaan pertama, ada sedikit hal yang mengganjal di hati aku tentang pemahaman kata Elohim. Dalam kurung hakim, penguasa Tuhan. Khususnya di Keluaran 20 ayat 3, Yohanes 5 ayat 22-27, dan Yohanes 3 ayat 35. Pengajaran tentang Yesus dijadikan hakim atau Elohim membuat aku berpikir bahwa ada yang janggal dengan pemahamanku tentang arti kata Allah pada Keluaran 20 ayat 3 atau Dekaloh. Bila dalam Keluaran Allah membuat sebuah peraturan tegas dan paten bahwa tidak boleh ada Allah lain di hadapan Allah Yahweh, apakah ini berarti pada saat itu bangsa Israel hanya boleh memiliki satu Allah yaitu Elohim Yahweh? Ya. Ya. Ya, terus? Karena lewat penjelasan Pak Eras di monoteisme menyingkap kata Esa, dijelaskan bahwa memang ada Allah lain pada masa di mana bangsa Israel menerima Dekaloh tersebut. Ada Dagon, Asyera, Milkom, dan lain-lain. Dan Allah Yahweh tidak menyangkali hal tersebut sebagai bentuk fair play-nya karena memang ada yang disebut Elohim selain Yahweh. Jadi aku berkesimpulan bahwa pada perintah pertama ini maksud dari Elohim Yahweh adalah sekalipun banyak Allah lain yang ada di dunia ini, tetapi kamu tidak boleh menyembahnya. Benar begini bukan Pak? Betul sekali. Jadi fair play. Fair play ya. Jadi jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, karena ada Allah lain. Iya. Kalau tidak ada, ayat itu tidak akan muncul. Oh ya. Seperti jangan beli barang di toko manapun ya, kecuali toko ini. Berarti ada banyak toko lain yang menjual barang yang sama. Ya. Terus? Kalau pemahamannya seperti ini, maka proses berpikirnya akan aku bawa ke ayat Yohanes 5 ayat 22-27 dan Yohanes 3 ayat 35. Dalam kedua ayat ini dikatakan bahwa Yesus menerima segala sesuatu dari Bapa, termasuk penghakiman. Dan ditekankan penghakiman telah diserahkan kepada Yesus. Dan kemudian di ayat lain dikatakan Yesus tidak menghakimi sendiri, tetapi bersama-sama dengan Bapa. Bila aku memakai pemahaman kata hakim dalam penjelasan Pak Eras, maka bisa dikatakan bahwa Yesus dijadikan Allah oleh Bapa. Ini juga dikuatkan dengan Yohanes 10 ayat 34-35 dan Mazmur 82 ayat 6. Ya, kepada siapa firman itu menjadi, dia menjadi Elohim. Ya. Yesus penuh logos, dia menjadi Elohim. Ya. Terus? Yang menjadi masalah adalah ketika Allah menjadikan hakim atau Allah lain selain dirinya sendiri atau selain pribadi Elohim Yahweh yang esa. Bukankah seolah-olah Bapa sedang membuat suatu Allah yang daripadanya Elohim Yahweh berkenan? Ya, memang. Tetapi satu hal yang saya bisa membaca penanya ini, bahwa Yesus menjadi hakim pun underbo, di bawah Allah Bapa. Tidak ada yang dikerjakan di luar kebijaksanaan Allah Bapa. Ya. Yesus hanya menjadi alat. Oke. Ya. Terus? Dan Elohim Yahweh memperbolehkan umat yang percaya, dalam kurung siapapun itu termasuk orang Yahudi atau Israel, untuk menyembah Allah lain selain Elohim Yahweh. Tidak ada, tidak boleh. Jadi penyembahan kepada Elohim Yahweh itu benar-benar khusus istimewa. Ya. Kalau Yesus nanti jadi raja, seperti bangsa Israel menyembah Daud, Ya. begitulah kita menyembah Yesus. Ya. Tidak sejajar dengan Allah Bapa. Ya, Terus jadi tidak kontradiksi atau tidak bersifat paradoks seperti yang ditanyakan oleh yang penanya. dimaksudkan Iya, ini. Oke, dimaksudkan. tidak. Tidak bertentangan. Jadi kalau Allah kita sembah, Yesus pun kita sembah as a king. As a king. Bukan seperti Allah yang memiliki superlatif. Iya. Yang maha tinggi, maha mulia, maha agung. Terus. Yahweh juga menentukan Elohim dalam kurung hakim-hakim malaikat selain daripada Yesus. Tetapi untuk kasus Yesus sangatlah berbeda dengan Elohim yang lain itu. Betul. Karena kekhususan hubungannya dengan Bapa, ataukah justru sama dengan Elohim hakim-hakim atau malaikat tersebut, Pak? Ya, perbedaannya bukan karena sekedar hubungan dengan Bapa saja, Ya. tapi prestasi Yesus
yang mengalami kepenuhan logos. Sehingga dia menjadi kepercayaan Allah Bapa lebih dari siapapun. Lewat penjelasan singkat mengenai kata Elohim dalam buku Kenosis halaman 66 dan 67, didapati pemahaman kalau sekalipun Yahweh menjadikan Yesus sebagai Allah, tetapi Yesus tidak lebih besar daripada Yahweh yang maha segalanya. Amin. Ya. Terus, Bila dipahami dengan pemahaman seperti di awal bahwa memang ada Allah lain dan banyak Allah lain di dunia ini, yang semuanya Allah yang mati kecuali Yahweh dan Yesus yang dibangkitkan, dan salah satu Elohim itu adalah Yesus yang ditunjuk oleh Bapa untuk menjadi Allah, hakim atau penguasa. Tetapi walau Yesus telah dijadikan Allah oleh Yahweh, tetap hanya kepada Elohim Yahweh sajalah kita harus mengabdi dan berbakti, bukan kepada Allah lain yang ada di dunia ini. 1 Korintus 8 ayat 6 mengatakan, engkau satu-satunya Allah. Ya. Dan Yesus satu-satunya Tuhan. Jadi Tuhan itu sebagai pelaksana, penguasa yang mengatur jagat raya ini dibawahi oleh Allah Bapa. Kalau pemahamannya seperti ini, maka akan semakin jelas bahwa Yesus ada memang menjadi mandataris Allah di bumi ini. Amin. Ini keren ini. Iya. Tulisannya keren sekali. Terus, Tetapi memang yang paling berkuasa adalah Dia yang memberikan mandataris tersebut untuk dilaksanakan. betul, Elohim Yahweh ya, Betul. yang paling berkuasa. Sehingga bila kita menghormati Yesus, maka kita juga menghormati Bapa. Atau sebaliknya. Iya. Jadi bila kita langsung mengarahkan hormat kita kepada Bapa pun tidak masalah. Karena Yesus pun berkata kesaksian kita manusia itu tidak ada artinya untuk Yesus, tetapi kesaksian Bapa tentang diri Yesus itu yang berarti. Dan objek utama dari entitas yang kita sembah adalah Elohim Yahweh. Wah, keren ya. Betul, terus. Hal ini aku renungkan karena sepertinya akan ada orang yang mencari celah apa yang sedang diajarkan oleh Pak Eras. Itu seolah-olah Bapa membuat Allah lain untuk manusia, sehingga Bapa melanggar peraturan yang dibuatnya sendiri pada Dekaloh. Itu sebabnya aku mau menanyakan atau meminta penjelasan yang tepat untuk perintah Dekaloh pertama di Keluaran 20 ayat 3. Baik dalam konteks ataupun bahasa aslinya. Apakah yang dimaksud dengan hanya ada satu Allah yang harus kamu sembah, walaupun banyak Allah yang mati di sekitarmu, walaupun Allah yang mati di sekitarmu, begitu. Pertanyaan agak terlalu panjang. Ya. Dan benarkah pemahaman aku tentang maksud Yesus yang dijadikan Allah dengan maksud bahwa walau Yesus dijadikan Allah, tetapi tetap Elohim Yahweh lah yang paling tinggi dan hanya kepada Yahweh kita harus berbakti. Sehingga ayat-ayat ini tidak saling bertentangan dengan perintah pertama. Ada satu yang meleset dari penulis. Yesus bukan dijadikan Allah karena penentuan Allah. Dia menjadi Allah karena berjuang mengenakan logos. Ya. Kepada siapa firman atau logos itu menjadi, dia menjadi Allah. Ya. Jadi prestasi Yesuslah yang menentukan dia dipercayai milik Tuhan atau penguasa. Sebab kalau dia tidak memiliki karakteristik Bapa, yaitu moralitas kesuciannya, dia tidak menjadi penguasa. Paham ya maksudnya? Jadi bukan dijadikan Allah karena ditentukan. Karena Yesus taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Kehidupannya sinkron dengan Allah Bapa, maka Allah Bapa percayai dia menjadi Tuhan atau Tuhan. Iya. Oke. Iya. Atau apakah pemahaman aku yang salah dan mikirnya kejauhan? Tolong dan Enggak, ini udah benar, hanya harus memiliki konsep berpikir bahwa Yesus itu menjadi seorang yang dipercayai Allah, yaitu menjadi Tuhan, menjadi penguasa, dipercayai oleh Elohim Yahweh, karena dia mengenakan moralitas kesucian. Ya. Jadi Allah harus dipahami sebagai gelar, bisa, sebagai kualitas, ya. Tapi juga bisa jadi klan. Tapi bukan klan itu ada Allah Bapa, Anak, Roh Kudus, satu klan. Allah itu esa, monos. Nah, Yesus dan orang-orang percaya satu klan yang beda dengan anak-anak dunia. Inilah anak-anak Allah yang memiliki kealahan dalam arti moralitas seperti Allah. Itu kalau dalam seminar saya jelaskan detail. Tapi cukup jelas ini ya? Cukup jelas. Oke, terus. Pertanyaan kedua dari penanya yang sama. Saat kejadian Yesus dimuliakan di atas gunung,
ketika Petrus melihat dua orang sedang berbincang-bincang dengan Yesus. Mengapa Petrus bisa menyebut kalau itu Musa dan Elia? Sedangkan pada zaman itu belum ada yang namanya foto, ataupun kalau ada lukisan yang menggambarkan Musa dan Elia, tidak mungkin bisa sama persis dengan rupa yang bisa langsung ditebak Petrus, yaitu Musa dan Elia. Jadi dari manakah kira-kira Petrus bisa mengetahui mereka itu Musa dan Elia? Ataukah itu hanya pemikiran Petrus saja, padahal itu bukan Musa dan Elia, tetapi makhluk surgawi lainnya, Pak? Injil ini kan ditulis setelah peristiwa terjadi. Ya, Tidak semua yang diutarakan Yesus ditulis. ya, Jadi Yesus bisa memberitahu itu Musa dan itu Elia. Satu. Yang kedua, Tuhan bisa memberikan kepadanya rema dan memberitahu bahwa itu Musa dan Elia. ya. Oke, cukup. Ya. Terus. Pertanyaan yang ketiga, ini lebih ke arah kontemplasi dari apa yang sudah aku terima dari pengajaran di seminar dan khotbah di GSKI dan mengenai pertanyaan di ABAM tentang planet dan makhluk hidup di luar bumi. Ini tentang penciptaan dari seminar yang penanya lupa seri keberapa. Pak Eras pernah menjelaskan kalau kitab Kejadian adalah kitab yang ditulis oleh Musa dengan referensi tua-tua Israel tentang proses terjadinya kehidupan atau penciptaan. Dan kitab ini memang syarat akan figuratif dan simbolis. Enggak, jadi Ya. Musa menulis itu tentu dalam pimpinan Roh Kudus. Tetapi ada dokumen lisan. Saya tidak mengatakan itu tua-tua. Iya. Dokumen lisan. Nenek moyang mereka, orang-orang tua mereka sebelumnya. Yang menurunkan kisah-kisah yang pernah terjadi. Oke, terus. Sebenarnya pemikiran ini berangkat dari seluruh penjabaran Alkitab yang menggambarkan dan menunjukkan kalau Elohim Yahweh adalah Allah yang penuh dengan tatanan dan rapi dengan setiap aturan. Serta Elohim Yahweh juga adalah Allah yang sangat mencintai proses. Ini terbukti dari seluruh cerita tokoh iman dan kisah-kisah Alkitab yang menunjukkan seolah-olah Allah membiarkan orang yang percaya kepadanya untuk menderita atau terkatung-katung. Padahal itu adalah proses yang Allah mau. Nah, dari pemikiran aku yang sederhana ini, maka aku mengambil kesimpulan bahwa kejadian penciptaan bukanlah sesuatu yang instan terjadi atau dalam jentikan jari. Memang Elohim Yahweh itu maha kuasa dan serba mampu, dengan jentikan jari apapun yang dia inginkan bisa jadi. Tetapi dia juga Allah yang menuruti tatanan yang dibuatnya, dan dia Allah yang mencintai proses. Karena dasar pemikiran ini, aku berpikir bahwa apa yang ditulis dalam Alkitab tentang penciptaan memanglah terjadi, tetapi dalam bentuk figuratif. Hari pertama sampai hari ke-7 bukanlah dalam hitungan hari atau 24 jam, sedangkan waktu saja belum ada pada proses alam. Ya. Sedangkan waktu saja belum ada pada proses alam semesta diciptakan. Iya. Oh iya, itu mengapa hal ini disebut? Iya, aturan waktu, Iya. jam-jam ya. Memang kata yom itu juga berarti season, masa. Bukan hanya berarti 24 jam. 24 jam hari. Jadi kemungkinan lewat proses memang ada misterinya, tapi ya kita tidak perlu harus tahu detail bagaimana. Yang penting kita melihat main message-nya, bahwa Allah yang menciptakan langit dan bumi, dan ini bukan kejadian mendadak atau kebetulan. Oke, terus. Bila dilihat dari kacamata sains atau ilmu pengetahuan, alam semesta ini terbentuk akibat terjadinya ledakan besar atau Big Bang, di mana adanya sebuah singularitas alam semesta yang dikompres demikian rupa sehingga pada titik tertentu meledak dan menghasilkan alam semesta. Aku percaya kalau singularitas awal, dalam kurung yang sampai sekarang ilmuwan tidak dapat memahami dari mana asalnya karena sudah keluar dari dimensi ruang dan waktu, ini adalah karya Elohim Yahweh. Oh iya, amin. Ya. Terus, Dia membuat sebuah singularitas padat dan lewat proses yang kita tidak tahu berapa lama akhirnya menghasilkan Big Bang dan membentuk alam semesta. Dan peristiwa pembentukan alam semesta juga bukan terjadi dalam waktu yang singkat. Setelah Big Bang terjadi, proses penstabilan dari apa yang dihasilkan dari Big Bang tersebut, itu semua memakan jutaan tahun lamanya. Setelah itu barulah terbentuk galaksi-galaksi, dan dalam satu galaksi yang kita beri nama Milky Way, ada satu tata surya di mana bumi berada, dan dari sekian miliar atau triliun planet yang ada, Allah memilih bumi untuk menjadi tempat tinggal manusia. Di sana proses kehidupan terbentuk sesuai dengan firman Tuhan dalam Kejadian pada hari-hari berikutnya, yang sekali lagi bukan 24 jam,
tetapi memakan waktu yang sangat panjang, jutaan tahun lamanya. Sampai di titik di mana bumi sudah layak dan bisa dihuni oleh manusia, barulah Allah menciptakan manusia dari debu tanah dan hembusan nafasnya. Sekitar 4.000-an, tahun 4.000-an sebelum Masehi, waktu bumi. Dengan pemahaman ini sebenarnya aku juga mau menekankan kalau proses penciptaan memang melibatkan teori evolusi dan semua ini juga sejalan dengan tuntutan hari-hari penciptaan di Alkitab, di mana makhluk hidup pertama yang tercipta di bumi adalah tanaman, mungkin jamur atau lumut, yang bersumber dari mikroba hasil dari ledakan Big Bang. Dalam kurung, dan saya percaya kalau ada makhluk hidup di luar dari planet bumi, karena mikroba tidak hanya hidup di bumi saja, tetapi makhluk seperti manusia hanya ada di bumi. Dan kemudian dari mikroba-mikroba tersebut juga menghasilkan makhluk hidup lainnya seperti hewan laut dan terus berevolusi menjadi hewan darat dan hewan yang dapat terbang. Dan ini pun dapat menjelaskan teori yang selama ini menjadi momok kekristenan, yaitu teori evolusi. Dan pertanyaan mengenai tidak adanya dinosaurus dalam Alkitab, benar memang ada makhluk yang berevolusi dan memiliki kerangka seperti manusia, tetapi itu bukanlah manusia. Mereka itu tidaklah lebih dari hewan yang memiliki kerangka seperti manusia. Dan benar, dinosaurus memang pernah ada di bumi ini, tetapi hampir seluruhnya sudah punah akibat proses seleksi alam, dalam kurung yang laki-laki merupakan tatanan Allah. Dan beberapa yang bertahan berevolusi menjadi hewan yang ada sampai saat ini, seperti burung-burung yang ada saat ini, adalah evolusi dari dinosaurus berbulu. Itu mengapa aku mengambil kesimpulan kalau sampai masa di mana Allah melihat bahwa manusia sudah waktunya untuk diciptakan, tidak dicatat dalam Alkitab, karena tidak memberikan dampak yang penting dalam kehidupan kekristenan. Kesimpulannya, proses penciptaan bukanlah proses instan atau jentikan jari, meskipun Allah Yahweh sanggup dan bisa untuk melakukan semuanya, tetapi Dia Allah yang konsekuen dengan aturan dan tatanannya. Dia juga Allah yang sangat mencintai proses. Pemikiran ini memang seperti cocok antara sains dan penciptaan alam semesta dari Alkitab, dan hal ini bukan bermaksud untuk menjadi pengajaran sinkretisme, tetapi yang menjadi pokok pemikiran aku adalah Allah yang begitu besar dengan segala kuasanya itu memilih untuk menjadikan alam semesta ini dengan segala proses dan kehati-hatian. Memakan waktu miliaran tahun sampai bumi bisa layak untuk dihuni oleh manusia, dengan segala tatanan dan hukum-hukum yang ada di dalamnya. Lewat firman-Nya, Allah menciptakan alam semesta ini dengan proses yang sangat panjang dan dengan tatanan yang luar biasa megah dan mencengangkan. Bagaimana pandangan Pak Eras tentang cara aku melihat proses penciptaan alam semesta ini? Apakah ada pemahaman lain mengenai penciptaan yang Pak Eras miliki? Apa yang kamu katakan itu sama seperti konsep kita. Ya. Ada misteri-misteri yang tidak bisa dibuka, seperti peristiwa Big Bang itu bukan teori. Lalu proses bagaimana terbentuknya bumi, tanaman, adanya air, ini bisa proses dalam waktu panjang. Ya. Jadi kalau dikatakan hari pertama Yom, itu tidak harus 24 jam, bisa season. Ya, masa. Iya. Lalu bagaimana manusia jadi seperti ini? Langsung umur 17 tahun atau dari kecil? Lewat proses. Berapa lama prosesnya? 9 bulan? Kita tidak tahu. Tapi yang kita percayai bahwa semua dikerjakan oleh satu Allah yang disebut Yahweh. Itu saja yang penting. Kamu top dan saya puji. Tulisanmu bagus. Betul ya? Iya. Oke, teruskan. Dari siapa namanya? Leonard. Ya. Leonard ya. Andreas Leonard. Andreas Leonard, top. Tulisan kamu bagus. Saya harap kamu bisa menjadi salah satu perwira tinggi yang bersama-sama saya meluruskan ajaran gereja. Oke, teruskan. Pertanyaan berikutnya dari seorang pria usia 50 tahun, tinggal di Kalimantan Barat. Iya. Shalom Bapak Pendeta Dr. Erastus Sabdono beserta tim. Di kesempatan ini saya akan mengutarakan sebuah alternatif lain untuk penafsiran kata kita pada ayat di Kejadian 1 ayat 26. Dalam hal ini saya tidak sependapat dengan penafsiran kata kita menunjuk kepada Allah beserta malaikat dan bala tentara ilahi. Ada dua alasannya. Yang pertama, karena jika kata kita itu juga ditujukan kepada pihak lain di luar diri Allah, rasanya tidak pantas. Sepertinya mensejajarkan entitas yang maha tinggi bisa dimasuki entitas di luar diri Allah walau hanya dengan menyandang kata kita. Ya, maksudnya kita di situ sebuah komunitas. Ya. Allah tidak dimasuki dalam arti dalam persekutuan yang menyatu dengan diri Allah.
Karena memang pada kenyataannya di dalam sejarah Alkitab, Allah berkarya itu melibatkan malaikat-malaikat. Malaikat-malaikat. Ya. Baiklah kita turun mengobrak-abrik manusia itu ya. Zaman apa itu? Babel. Allah. Siapa yang pergi untuk kami? Ya. Itu juga. Saya kira tidak masalah. Allah tidak disejajarkan dengan cara demikian. Sebab kenyataannya Allah juga melibatkan Maria untuk melahirkan Yesus misalnya. Oh, ya. Oke, teruskan. Pertanyaan yang kedua dari penanya sama. Menurut para ahli secara gramatika, kalimat ajakan tersebut bersifat pihak yang diajak turut melakukan. Dalam hal ini mengenai mencipta. Mencipta di situ bukan bara ya, asa. Ya. Jadi bukan mencipta dalam arti dari tidak ada menjadi ada atau kreatio ex nihilo, tapi mendandani. Saya jelaskan begitu. Jadi barang yang sudah ada didandani. Bukan mencipta ya. Terus Kata kita di situ adalah jamak keagungan, yaitu Allah beserta atribut kebesarannya. Dan bukan pribadi firman dan pribadi Roh Kudus seperti yang dipahami Trinitarian. ya, betul. Ya. Yang ini benar. Jadi Elohim Yahweh, plural of majesty, Ya. dia memerintahkan bala tentaranya untuk bersama-sama dia melakukan sesuatu. Dan ini sesuatu itu adalah proses penyempurnaan manusia. Sebab di dalam Ibrani 1 ayat 14 dikatakan malaikat-malaikat itu roh-roh yang melayani. Orang-orang yang diselamatkan. Jadi untuk membentuk manusia yang diselamatkan untuk sempurna, malaikat ikut bekerja. Ya. Oke, terus. Pertanyaan selanjutnya dari seorang pria usia 48 tahun tinggal di Manado. Tuh, Ya. salah. Oh, ini Terima kasih. Sudah dibaca. Coba dibaca, Pak. Terima kasih atas dibacanya tafsiran ini. Salah benarnya kita kembalikan hanya kepada Tuhan yang Maha dan Esa. Saya pun hanya manusia yang pasti terbatas dan bisa salah. Tuhan berkati kita semua. Amin. Terima kasih. Ya kita appreciate kepada Anda. Terima kasih. Terus. Berikutnya dari seorang pria usia 48 tahun tinggal di Manado. Shalom Pak Eras. Roh Kudus adalah roh Bapa. Amin. Bagaimana dengan Roh Kristus Roma 8 ayat 9 dan Roh Yesus Kristus Filipi 1 ayat 19. Kalau kita membaca, saya udah tahu nih. Ya. Karena saya sudah punya buku judulnya antara roh Kristus, roh manusia, roh Allah. Roh Kudus itu roh Allah. Roh Kristus itu spiritnya. Kalau orang tidak memiliki roh Kristus bukan anak Allah. Ya. Artinya kalau tidak punya spirit seperti yang dimiliki Yesus yang diurapi, Kristus artinya diurapi ya, dia bukan anak Allah. Sedangkan Filipi 1:19 itu menunjuk kepada pribadi Yesus Kristus. Ya. Ada kata Yesus itu pribadi, Yesus Kristus. Kalau Kristus saja belum tentu Yesus. Bisa Yesus, bisa spiritnya. Oke, Ya. teruskan. Selanjutnya dari seorang pria usia 50 tahun tinggal di Kalimantan Barat di Ketapang. Shalom. Kalau Allah mengosongkan diri jadi manusia seperti pandangan kaum Trinitas, maka yang menjadi pertanyaan krusial adalah mengapa iblis berani mencobai Allah dalam rupa manusia? Luar biasa penjelasan Pak Eras. Saya ini penanya sedang menonton Kenosis bagian yang kedua. Oke. Iya. Mengapa iblis berani mencobai Allah Ya. dalam rupa manusia? Ini kalau mengikuti pahamnya Trinitas. Oh ya. Bagus Pak Utauruk ya. Pak Utauruk usia 50 tahun Ya. ya. Bravo. Ayo kita luruskan ajaran. Ya, Tuhan berkati. Ya, baik. Berikutnya dari seorang pria 48 tahun tinggal di Manado. Shalom Pak Eras dan tim. Sungguh luar biasa Tuhan memakai Pak Eras untuk membuka rahasia ilahi yang tertutup selama berabad-abad. Saya akan berusaha ringkas Pak. Kami melayani Tuhan dan terus mencari kebenaran sejak kira-kira 30 tahun lalu. Mulai dari gereja tradisional, kemudian bergabung dalam satu pelayanan, lalu akhirnya harus meninggalkan pelayanan tersebut karena masalah moral dan etika dari pemimpinnya. Sempat vakum pelayanan dan aktivitas rohani selama beberapa tahun dan akhirnya saat ini bergabung di sebuah gereja karismatik yang punya cabang di kota kami.
Poin utama kesaksian saya adalah bagaimana pengajaran monoteisme dari Pak Eras sungguh memberkati kami secara pribadi dan seharusnya juga memberkati banyak orang. Sebelum mengenal kebenaran ini, walaupun telah bertumbuh secara rohani ketika saya berdoa, saya punya sedikit ganjalan. Bagaimana dan kemana seharusnya arah doa yang sesuai dengan ajaran Trinitarian. Memang saya beriman bahwa Allah yang adalah roh melihat roh saya, isi hati saya, bukan isi kepala saya saat berdoa. Tetapi sejujurnya terasa ada ganjalan. Bagaimana menempatkan tiga pribadi ini dalam doa saya? Ya justru itu yang menjadi masalah. Dulu selagi saya Trinitarian juga saya bingung. Ya. Bagaimana ini? Itulah sebabnya kemudian saya memahami monoteisme. Ya. Oke, terus. Dan saya yakin seyakin-yakinnya bahwa saya tidak sendirian dalam hal ini. Pastilah ini memang tidak lepas dari pekerjaan musuh untuk setidak-tidaknya menghambat anak-anak Tuhan supaya tidak berbuah lebih banyak lagi. Seperti tanah yang subur pun ada perbedaan jumlah hasil buahnya. Ada 10, 30, dan 100. Padahal kalau bisa 100 kenapa harus 30 atau 10? Tetapi puji Tuhan pengajaran monoteisme ini sungguh adalah kebenaran yang memerdekakan. Ini bukan sekedar pengetahuan biasa, tetapi adalah pewahyuan yang pasti mengubahkan. Gereja di Indonesia sepatutnya bersyukur bahwa revolusi iman ini sudah terjadi di sini. Semoga Pak Eras dan tim tetap kuat, maju terus, dan selalu dalam lindungan Bapa di surga. Yusafat umur berapa? Usia 48 tahun, Pak. Terima kasih, Bro. Bro Yusafat, you memberikan penguatan untuk saya. Terima kasih. Oke, kita tidak sendirian, Pak Yuda. Iya. Oke, teruskan terakhir. Ya, yang terakhir dari seorang wanita usia 57 tahun, menikah tinggal di Jakarta Utara. Ada dua pertanyaan, Pak. Yang pertama, Bapak Pendeta Erastus, Bapak rohaniku yang terkasih. Saya pecinta ABAM dan sangat terberkati dengan program ini, Pak. Banyak hal dari jawaban-jawaban di ABAM yang jadi patokan dan solusi yang benar untuk kehidupan sehari-hari saya. Dan Bapak sangat sabar mengurai satu-satu dari masalah-masalah yang ditanyakan. Jawaban Bapak selalu presisi, telak, bijaksana, sehingga tidak heran program ABAM ditunggu-tunggu tiap tayangannya. Untuk itu saya mengucapkan banyak terima kasih Pak untuk ABAM dan tim. Saya bersyukur pada Allah Bapa sudah menyediakan psikolognya di dunia ini. Sangat memberkati dan tetap melayani walau saya bukan jemaat. Pertanyaan ini pindahan dari ABAM, Pak. Karena menyangkut dengan ya. Trinitas atau doktrin ya. Terus. Bapak, saya ada pertanyaan di Roma 10 ayat 9. Ayat ini pengertiannya kok ringan banget ya, Pak? Diselamatkan hanya percaya di mulut dan hati. Padahal pengajaran Bapak keselamatan itu tindakan. Standarnya tinggi, berkarakter seperti Yesus. Yang saya tanyakan, apakah ini hanya untuk Kristen pemula? Mohon dijelaskan, Pak, ini dalam konteks apa? Oke. Ayatnya dibaca biar bagus. Baik. Boleh kita selesaikan. Roma 10 ayat yang ke-9. Saya bacakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Sebab terus. Ayat 10-nya, Pak. Iya. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Oke. Iya. Dengan apa? Dengan hati orang percaya dan dibenarkan. Dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Kalau mulut mengaku kedengeran ya? Mulut mengaku kedengeran ya? Dengan hati percaya, orang biasa bilang nggak kelihatan. Salah. Ya. Salah. Mulut mengaku itu kedengeran. Hati percaya kelihatan. Kalau tidak kelihatan dia nggak percaya. Oh, ya. Jadi kalau orang benar-benar percaya kepada Yesus, mulutnya harus mengaku. Dan zaman itu berani mengaku dia bisa kehilangan harta, keluarga, dan nyawa. Ya. Dengan hati percaya dia harus menunjukkan dalam tindakan baru selamat. Jadi percayanya bukan percayanya manusia hari ini yang sembarangan dengan mulut mengaku percaya dan hati juga mengaku percaya, tapi perbuatannya tidak menunjukkan dia percaya. Orang kalau mengaku percaya Yesus, dia harus menjadi serupa dengan Yesus. Ya. Pasti selamat. Oke, baru dianggap benar. Dibenarkan dan menjadi benar-benar benar. Jelas nggak Pak? Jelas, Pak. Jadi nggak, kok ringan banget? Ya, karena dipahami
dengan hati percaya tidak kelihatan, mesti kelihatan. Harus diekspresikan, diejawantahkan. Oke. Terima kasih. Terus? Karena ketika saya memberi pemahaman kebenaran sesuai dengan yang Bapak ajarkan, kadang terbentur dengan ayat-ayat yang seperti ini. Saya jelaskan ini, luar biasa kamu. Terus? Ya. Dan ini pendeta yang kasih ayat tersebut, Pak. Oke. Saya jadi ingin ikut Bible study untuk mengejar ketinggalan. Tapi usia seperti saya, apakah ada kalau masuk seminari? Kan tidak mungkin dengan usia tersebut, usia saya ini. Aduh, luar biasa ya. Terus? Lalu yang kedua, pertanyaan kedua, apakah saya bisa minta tolong dikirim PDF Logos dan Kenosis ke email saya, sekian-sekian @gmail.com. Karena saya ingin segera mempelajarinya. Ini penting. Iya. Tapi untuk buka YouTube terbatas waktu dan kuota. Kalau bentuk PDF ke email, saya bisa download dan dibaca kapan saja. Serta diulang-ulang jika belum paham. Ini Ibu Ulan namanya. Ya. Wanita usia 57 tahun, sudah menikah, 3 anak, Jakarta Utara. Ya. Karena Ibu di sekitar kami, ya, Ibu bisa menjumpai orang-orang kami untuk bisa dibantu memiliki buku-buku yang Ibu butuhkan. Tapi perlu diketahui kepada semua Bapak Ibu pecinta suara kebenaran bahwa ada Erastus Library yang sudah bisa masuk dan membaca buku dengan gratis. Dengan buku yang jumlahnya di atas 300 judul. Nah, untuk buku seperti Kenosis, Logos, Monoteisme sedang kami, Kenosis sudah jadi, Logos juga sebagian jadi, Monoteisme juga sebagian jadi. Kami akan lempar per bab dan gratis. Kami akan lempar, nanti akan website kami akan bisa di-download tulisan kami, ya. Saya kira cukup ya. Ibu Ulan, terima kasih untuk tulisannya. Ibu akan kami perhatikan khusus. Ya, Ibu ini cerdas ya dengan usia 57 tahun. Sampai jumpa saudara di episode 36 nanti, Menjawab Trinitas.